Sekarang kita akan mau menghitung terkait the paired difference test. Contohnya, ya ini biasanya dilakukan ketika kita punya yang namanya after dan before. Jadi sebelum dan sesudah. Misal saat ini ya, kita mau melakukan perbaikan terhadap sistem kita untuk mengurangi nilai jumlah pengaduan atau jumlah komplain. Jadi di sini kita ada 5 ya, kita punya 5 cells ya, 1 2 3 4 5. Di mana ya, ini yang B ini adalah jumlah komplain sebelum terjadinya perbaikan sistem. Jadi si sel 1 dikomplain sebanyak 6 kali, sel 2 dikomplain menerima komplain, maaf saya, sebanyak 20. Yang sel 3 sebanyak 3 kali, sel 4 tidak pernah ada yang komplain. Sel kelima 4 kali ada yang komplain. Nah, yang A ini adalah jumlah komplain yang diterima oleh setiap sel setelah dilakukan perbaikan sistem. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, sudah tahu nih after before, berarti ada ini namanya paired difference test. Jadi kita harus mencari nilai difference-nya atau D. Ya, D besar. D besar itu rumusnya adalah after kita kurangkan dengan before. Ya. Jadi ini 4 kurang 6, ini 6 kurang 20, ini 2 kurang 3, ini 0 kurang 0, ini 0 kurang 4. Ya. Lalu kita dapat di sini minus 2, minus 14, minus 1, 0, minus 4, dan kita jumlahkan jumlah nilai D-nya itu menjadi minus 21. Nah, di contoh ini kita menggunakan alfa adalah 0,01. Nah, sebelumnya kita hitung dulu D bar. D bar itu adalah rata-rata dari difference-nya. Ini rumusnya ya. Berarti kita lihat ini adalah total dari si difference, yaitu yang tadi kita hitung itu minus 21. Kita bagikan dengan N, N-nya tadi 5. Ya, karena ada 5 sales persen, ya, jadi minus 4,2. Lalu kita hitung standar deviasi untuk difference-nya. Ya. Berarti ini adalah akar dari penjumlahan semua. Ya. Berarti D1 berarti yang ini. Minus 2 kurangin D barnya, minus 4,2 dikuadratkan ya. Ditambah dengan saya ubah dulu. Saya biar agak gampang, saya tulis yang di dalamnya dulu. Tadi kan minus 2 dikurangin dengan minus 21. Oke, dikuadratkan. Ditambah dengan yang kedua, minus 14 dikurangin dengan minus 4,2. Maaf. Minus 21 dikuadratkan. Ditambahkan lagi dengan yang ketiga, minus 1 dikurangi dengan minus 21 dikuadratkan. Tambahkan lagi dengan yang 0. 0 dikurangi minus 21 dikuadratkan. Ditambah dengan yang kelima yaitu minus 4. Kita kurangkan dengan minus, biar gampang. Minus 4 kita kurangkan dengan minus 21, kita kuadratkan. Ya, ini nanti kita totalkan. Lalu kita bagi dengan N-1. N-nya tadi 5 dikurangi dengan 1. Ya, nanti diakarkan. Jadi dapat hasilnya nanti setelah kita hitung-hitung, nilainya ada 5,67. Kemudian kita cek apa sih pertanyaannya. Apakah perbaikan sistem itu membuat perbedaan dalam jumlah pengaduan? Oh, berarti kita mau mengecek mu dari difference-nya sekarang. Berarti kalau misalnya tidak ada perbedaan antara before dan after, ya, berarti rata-rata D-nya tidak akan sama dengan 0. Kalau tidak ada perbedaan before dan after, berarti mu D-nya sama dengan 0.
Nah, berarti kebalikannya adalah tidak sama dengan 0. Nah, sekali lagi ini bentuk to tell. Berarti nanti kita pakainya adalah alfa per 2. Lalu lanjut, kita harus cari critical value. Untuk per different states, kita pakainya yang namanya TDIS. Ya, distribusi T, di mana degree of freedom-nya rumusnya adalah n-1, yaitu berarti 5 dikurangi 1 jadi 4. Berarti tadi kita cari T alfa per 2 dengan degree of freedom-nya adalah 4. Ya, berarti ingat yang tadi total kan, karena T alfa per 2. Tadi kan nilainya alfa adalah ini 0,01 bagi 2 dengan degree of freedom 4, kita dapat nilainya adalah 4,604. Nah, karena ini total sekali lagi berarti nilainya ini plus minus. Ini adalah critical value-nya. Ya, area batas untuk kita menolak dan tidak menolak H0. Berarti karena ini total, ya, areanya kan seperti ini. Dimana dari titik sini terus sampai tak hingga, ini kita akan tolak H0. Dari titik yang ini sampai minus tak hingga, kita akan tolak H0 juga. Nah, sisanya ya dari sini sampai sini kita akan tidak tolak H0. Nah, tadi kan critical value kita udah dapat ya, yang positif karena balik lagi di tengah-tengah itu adalah nilai rata-rata atau kita sebut sebagai dia pasti 0. Berarti kalau nilainya positif berarti dia pasti ke kanan. Jadi nilainya ada 4,604 di sini, sedangkan nilai negatif pasti ke arah kiri sini, itu minus 4,604. Selanjutnya kita hitung tes statistiknya pakai tes stat. Ya, ini rumusnya. Kita tadi udah cari D-bar-nya. Tadi di atas ini yaitu yang ini, minus 4,2. Di minus 4,2 kita kurangkan dengan sigma D. Mu D. Mu D tadi kita ambil dari sini. H0 dan H1. Tadi kan kita mau menganggap bahwa mu D-nya itu sama dengan 0. Oh, berarti ya udah kita anggap ini 0. Dibagi dengan standar deviasi D-nya yaitu yang ini. SD yaitu 5,67. Dibagi dengan akar N, tadi 5 nilainya. Jadi kita dapat di sini tes statistiknya adalah 1,66. Berarti kalau kita masukkan ke dalam grafiknya, minus 1,66 itu berarti di daerah kiri sini kan. Tapi nilainya tidak senegatif critical value, berarti mungkin ada di sini. Ini adalah minus 1,66. Berarti dia ada di area kita tidak tolak H0. Ya kan? Berarti kesimpulannya tidak tolak H0. Ya, berarti apa? Tidak ada cukup bukti bahwa kita lihat kalau kita tidak tolak H0 berarti kan yang tidak terbukti itu H1. Berarti H1 yang ini kan. Tidak ada cukup bukti bahwa ada perubahan signifikan dalam jumlah pengaduan. Kenapa? Kalau misalnya dia bilang ada cukup bukti bahwa ada perubahan signifikan dalam jumlah pengaduan, berarti kan nanti mu D-nya itu tidak akan sama dengan 0. Ya, kalau mu D-nya sama dengan 0, berarti kan istilahnya itu mu 1 kita kurangi mu 2 itu kan sama dengan 0. Ya kan? Tadi kan kita tidak tolak H0. Berarti kita anggap mu 1 kurang mu 2 adalah 0. Berarti memang tidak ada perubahan antara sesudah
untuk rata-rata sebelum kita melakukan perbaikan sistem dan sesudah melakukan perubahan sistem.